Oke, selanjutnya nomor 4 adalah memilih cara mengajar. Ya, kalau ini fokusnya langsung mengajar yang efektif sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, bagi para guru-guru di sini sebenarnya cukup PR ya untuk kemudian memilih cara mengajar yang tepat untuk siswa itu seperti apa. Kenapa? Karena jelas siswanya nggak cuma satu orang. Bisa jadi satu kelas tuh ada 30 orang, sehingga kalau saya harus membantu mereka atau memberikan media yang full untuk mereka juga tentu akan berat. Dan pasti kan ada pengaruh dari fasilitas sekolah, fasilitas pendukung lainnya yang perlu juga dimiliki ya dalam proses belajar. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah asesmen dulu. Gitu, lakukan asesmen terhadap cara belajar siswa selama ini. Bapak Ibu di sini tuh sebenarnya kalau Ibu dan Bapak mau browsing gitu ya, ada kok, coba aja klik di Google gitu ya, misalnya kuesioner gaya belajar misalnya seperti itu. Nah, itu ada, memang sih belum ada tes gaya belajar yang sah ya di psikologi. Itu juga bentuknya mungkin pengembangan alat ukur gitu, tapi yang jelas biasanya sudah ada validitas dan reliabilitasnya, itu bisa digunakan sebagai teknik utama untuk mengetahui gaya belajar siswa gitu. Jadi nanti bentuknya adalah pertanyaan, siswanya diminta untuk mengisi di situ. Nah, nanti biasanya ada yang kayak kalau rata-rata menjawab A, maka gaya belajarnya adalah auditori misalnya gitu. Yang B visual, yang C kinestetik misalnya seperti itu. Itu cara sederhana yang bisa dilakukan gitu. Jadi dengan kita mengasesmen itu akan membantu kita sebenarnya untuk mengajar gitu ya. Karena oh kalau mayoritas di kelas itu adalah anak-anak dengan gaya belajar visual, maka saya akan lebih gampang nih cari aja video terus sampaikan kepada mereka. Misalnya seperti itu, biar mereka lebih bisa melihat video tersebut dengan baik dan bisa lebih optimal. Atau suruh mereka membaca, misalnya seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang kinestetik gimana? Yang kinestetik ya kita mungkin lebih banyak bermain peran gitu ya, atau mungkin mengajak mereka untuk melakukan gerakan-gerakan selama proses belajar, atau misalnya belajarnya di luar kelas, jadi nggak boring, nggak cuma duduk di dalam kelas aja, mereka nggak bisa gerak, ruang gerak mereka terbatas kalau cuma di kelas, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal tersebut bisa dilakukan. Nah, setelah dilakukannya asesmen, itu saya sarankan buatlah kelompok gitu ya. Ini selagi bisa dilakukan atau masih memungkinkan untuk dilakukan. Jadi buat kelompok misalnya bisa sesuai dengan gaya belajar atau mau di mix. Satu kelompok ada anak yang kinestetik di situ, ada anak yang auditori sama ada anak yang visual misalnya gitu. Boleh di mix, nggak apa-apa. Atau mungkin mau dipisah sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Jadi yang auditori sendiri, yang visual sendiri, yang kinestetik sendiri itu juga boleh. Nah, tergantung dari bagaimana nantinya ketersediaan media juga ya. Kalau yang di mix nih ya, misalnya digabungkan, itu bisa menjembatani setiap gaya belajar. Jadi setiap kelompok ini wajib bikin project, misalnya gitu. Mulai dari nanti presentasinya seperti apa, siapa yang menyampaikan, terus alatnya seperti apa, atau wujudnya itu seperti apa. Boleh dalam bentuk misalnya, suruh aja mereka jangan bikin PPT. Oh, boleh lah bikin PPT ya. Nanti yang bagian bikin PPT dan lain sebagainya, ngedit-ngedit itu suruh yang anak kinestetik yang bikin. Karena mereka butuh bergerak gitu. Yang bikin konsepnya itu anak yang visual, sedangkan auditori yang menjelaskan nantinya. Jadi bisa dikombin dari ketiga gaya belajar tersebut. Tapi kalau misalnya kelompoknya one by one, maka jembatanilah dengan media-media yang ada. Jadi ya anak visual kasih mereka buku, kasih mereka video. Anak auditori kasih mereka misalnya kayak sesederhana rekaman suara ataupun Spotify misalnya gitu ya. Kadang kan banyak orang-orang yang rekam materi di Spotify misalnya seperti itu boleh di situ. Atau mungkin juga dengan mendengarkan video yang ada, mendengarkan webinar. Nah, anak-anak dengan media kinestetik biar nggak terlalu rame gitu ya, mungkin karena kinestetik juga nggak terlalu banyak biasanya orangnya. Nah, minta mereka untuk belajar kelompok sendiri di luar gitu. Di luar. Jadi mereka boleh untuk sambil bergerak, duduk di taman misalnya seperti itu. Nah, itu boleh gitu ya. Dan yang terakhir setelah digabungkan kita harus tahu ya memberikan fasilitas yang tepat dan sesuai gitu. Jadi berikan fasilitas yang memadai untuk setiap gaya belajar siswa kayak tadi ya. Kalau memang mau digabungkan boleh nih langsung diminta untuk bikin project 1 minggu. Jadi ada persentannya nanti siapa, terus alatnya atau bahannya kayak gimana itu harus jelas. Atau mungkin mau bentuknya pakai PPT atau mungkin presentasinya pakai kertas manila yang masih ditulis-tulis. Nah, itu menjembatani orang-orang dengan gaya belajar kinestetik untuk bisa menyerap dan mengolah informasi juga karena mereka sambil nulis tuh sambil memahami gitu.